dan dikubur di rumahnya. Karena Agusta itu yang membunuh Angelin. KUHP tentang pembunuhan berencana. Angelin Megawe merupakan korban dari kekerasan terhadap anak. Apa salah Angelin di mata ibu angkatnya, Margaret? Halo Halo semuanya. semuanya, kembali lagi di Pupai Podcast Pelajar. Yes. Nah, di episode kali ini kembali lagi bersama aku, Puspita Maharani, dan partnerku. Dan saya Danang Setiawan. Oke, di episode kali ini itu kita bakal ngebahas apa sih, Rian? Sekarang itu kita bakal membahas kasus Angelin yang sempat booming dan viral. Ya. Bener banget. Nah, tapi di episode kali ini sebelumnya kita kedatangan 3 bintang tamu nih yang bakal ngebantu kita buat ngebahas kasus Angelin. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, nama aku Bintang Duta. Halo, nama aku Dinda Prami. Nama aku Dharma Patia. Oke, bisa dimulai kan sekarang? Nah, sebelumnya itu bisa dijelasin nggak kronologi kasusnya itu gimana pada awal mulanya? Nah, kita balik dulu nih ke tanggal 19 Mei 2007. Ya. Nah, di tanggal itu seorang perempuan lahir yang bernama Angelin dari ibu Amidah. Ya. Nah, kebetulan ibu Amidah ini dia dari keluarga yang kurang mampu. Nah, dikarenakan itulah terdapat seorang wanita yang bernama Ibu Margaret yang menawarkan untuk merawat Angelin sampai umur 18 tahun. Nah, saat udah 18 tahun, Angelin akan balik lagi ke ibu kandungnya. Nah, setelah beberapa waktu ayah angkat dari Angelin ini meninggal. Nah, ayah angkat dari Angelin ini sangat sayang ke Angelin, bahkan sampai menaruh warisan pada dengan atas nama Angelin, ya. Nah, setelah itu dikarenakan suami dari Ibu Margaret ini meninggal, Ibu Margaret pun mulai sifatnya berubah. Sebentar, kayak saya potong sebentar. Bisa ada yang tahu nggak di sini kenapa ayah itu bisa gitu, meninggal? Ayah angkatnya Angelin ini Ya. meninggal itu gara-gara faktor usia. Jadinya mungkin karena juga kelelahan kerja ya. Jadi bisa menjadi faktor ayahnya Angelin ini sakit. Oh, dia gitu. sakit, capek gitu. Iya, seperti sakit. itu. Ya. Jadi- Baik, saya lanjut. Dikarenakan suaminya meninggal, Ibu Margaret pun mulai berubah sifatnya, mulai menjadi temperamental, ya. Nah, dikarenakan itu Angelin ini mulai disuruh-suruh atau disiksa dengan beberapa cara. Contohnya itu menyuruh untuk memberikan makan ayam atau anjing ataupun kucing. Nah, untuk jumlahnya itu nggak cuma 1 atau 2, tapi bahkan puluhan. Buat ayamnya. Semua hewan yang ada di rumahnya itulah ya pokoknya. Iya, benar. Tapi kan bagus dong biar mandiri gitu kan? Iya sih, mandiri ya bisa dibilang. Tapi mungkin untuk umur segitu ya, umur 7 tahun itu kayaknya nggak logis deh. Karena kecapean, bisa mungkin itu ya. Masih fase untuk bermain. Iya, Oh iya. untuk berkembang. Nggak bagus buat mental Angelin. Iya benar sih. Benar. Nah, parahnya ini sampai ditauin dari wali kelasnya Angelin. Nah, wali kelasnya tahu itu gara-gara teman-temannya Angelin ini pada melapor kalau Angelin itu memiliki bau yang tidak sedap, bau badan. Nah, walinya ini juga sadar kalau untuk anak masih umur segitu untuk terlihat seperti tidak terawat. Nah, maka dari itu kayak wali kelasnya itu memiliki iba kepada Angelin dan berusaha untuk mengadopsinya. Iya, kenapa tuh sebelum mengadopsi itu tuh wali kelasnya Angelin itu ngeliat kalau di tubuhnya Angelin itu ada lebam-lebam, habis itu ada di kepalanya itu ada kotoran ayam, jadinya tuh sempat dibersihin gitu loh sama wali kelasnya di kamar mandi sekolah. Oh makanya tauin gitu. Iya, jadi dari makan. Terlihat juga waktu sebelumnya kan Angelin tuh kayak semakin kurus gitu.
terus itu dikasih makan. Nah pas dikasih makan itu Angelin habis 2 piring. Nah dari wali kelasnya itu nyamperinlah ibu angkatnya Angelin ini kayak, "Bu, anaknya dikasih makan apa enggak nih?" gitu. "Oh, ini saya kasih makan kok, cuman anaknya aja yang suka susu," gitu. Tapi kan wali kelasnya nggak percaya gitu, gara-gara si Angelin ini habis 2 piring gitu. Dari sana dah wali kelasnya tuh kayak mau ngadopsi Angelin gitu. Nah, selanjutnya itu kasusnya itu dimulai pada tanggal 16 Mei 2015 ya. Itu dimana di saat Angelin itu mulai dinyatakan hilang sampai keluarga atau saudara-saudaranya yang di luar Indonesia itu memberikan seperti postingan Angelin missing child di Facebook. Nah, setelah itu juga Angelin booming ya. Benar. Sampai juga keluarga itu mencurigai Angelin itu ada di Banyuwangi karena keluarga kandungnya Angelin juga ada di Banyuwangi. Kan bisa aja kayak mungkin keluarga kandungnya itu ingin mengambil Angelin kembali gitu. Nah, Jadi tapi sudah mampu itu pasti ya kondisi ekonomi keluarga aslinya itu. Oh, kalau buat ekonomi sendiri itu nggak tahu ya. Mungkin kan polisi tuh curiganya ke sana aja. Mungkin karena mungkin kangen gitu diambil jadinya Angelinnya gitu. Tapi ternyata nggak ada di sana gitu. Nah, setelah itu pihak kepolisian tuh mulai curiga ke Bu Margaret. Alasannya tuh di saat Bu Margaret itu diminta untuk dimasuki rumahnya dimasuki, itu Bu Margaret itu kayak menolak sangat keras dan makin curiga lah polisi. Setelah itu dengan berbagai cara polisi pun mencoba untuk memasuki rumahnya dan menemukan Angelin sudah meninggal dan dikubur di rumahnya. Nah, kalau boleh tahu kan tadi udah disebutin kalau Angelin itu terkubur di pekarangan rumahnya. Mungkin ada lokasi lebih spesifik di mana sih Angelin itu dikuburin? Untuk lebih spesifiknya nih ya, dari hasil pemeriksaan polisi itu Angelin dikubur di samping pohon pisang di bawah kandang ayam. Jadi sangat tragis banget gak sih anak kecil itu digituin. Gila sih. Jadi itu Angelin itu kayak mayatnya pas sudah ditemuin itu udah membusuk kah atau masih segar? Dari hasil otopsi itu udah membusuk, jadi udah 3 minggu lah sekitar usianya gitu. Kasian banget. Iya. Nah, tadi itu saya dengar kronologinya, kira-kira ada nggak sih kayak orang lain yang ikut andil dalam pembunuhan Angelin ini selain Ibu Margaret itu? Yaitu Agustai, yaitu dia tuh adalah pembantu dari Margaret, dan di mana Agustai itu yang membunuh Angelin. Si Augusta yang bunuh. Iya, Margaret itu cuman otak dari pembunuhan tersebut. Nyuruh-nyuruh aja Iya. gitu lah ya. Jadi kayak Agusta itu diiming-imingi biar mau membunuh Angelin ini Iya. gitu. Terus kalau boleh tahu ini apakah nggak ada kecurigaan dari tetangga lain pada saat kejadian itu kan? Siapa tahu Angelin ada teriak atau ada gimana pas kejadian? Gini ya, dari posisi rumahnya Angelin itu dari halaman depan itu luas. Jadi di samping rumahnya Angelin itu ada pohon-pohonan gitu loh. Jadi sama warga tuh kayak ada space gitu. Jadinya kalau Angelin teriak sama Angelin nangis tuh kayak samar-samar aja gitu. Nah kalau misalnya tetangga dengar Angelin nangis itu mungkin nangisnya tuh kayak nangis anak kecil biasa yang kayak direbut mainannya gitu loh. Jadi nggak ada yang mengarah ke pembunuhan karena nggak mungkin juga kan dibunuh karena Ibu Margaret itu Kelihatan sayang. di mata tetangga tuh kelihatan sayang sama Angelin itu sendiri. Nah, kan ada tadi dijelasin kalau Ibu Margaret itu ngelakuin hal sekeji ini karena dia tuh merasa kayak kehilangan karena suaminya meninggal. Nah, selain karena faktor kehilangan, faktor mental itu ada nggak sih faktor lain yang nyebabin Ibu Margaret ini kayak tega ngebunuh Angelin? Ada sih, dari polisi juga ngungkapin kalau ini juga saya udah baca ya di Detik News, jadi ya bisa dilihat. Saya baca itu kalau Ibu Margaret alias ibu angkatnya Angelin itu ada faktor ekonomi karena bapak angkatnya Angelin ini meninggal, ekonomi itu menurun, jadinya mempengaruhi mental Nggak si ada yang ibu mencari angkatnya. nafkah lagi gitu. Iya kayak gitu, jadinya
jadi temperamental gitulah, dari asumsi-asumsi jelek-jelek itu mungkin bisa jadi gitu. Sama faktor warisan juga bisa. Iya, karena nama Ya, Angelin ya. Ya itu. Itu sih gila itu. Serem banget. Nama warisannya sampai Iya. warisannya digila. Apapun dilakukan demi uang. Gitu. Jadi dari episode kali ini, karena kasus Angelin ini, kita bisa ngambil kayak amanat gitu ya, Rian ya, bahwa kita itu nggak boleh sampai ngelakuin hal sekeji apapun demi mendapatkan apa yang kita mau, karena Iya. nantinya kita juga nggak bakal tahu ya apa yang bakal Kedepannya itu ya gimana. kedepannya itu gimana dari atas perbuatan kita. Tapi sebelum itu, bagi kasus ini Angelina itu melanggar berapa kasus gitu loh, kayak maksudnya pasal ya, berapa pasal itu. Jadi yang saya tahu itu ada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, lalu sama pasal 76I sama C itu tentang undang-undang tentang perlindungan anak. Lalu ada juga tentang penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang menimbulkan luka berat terus kepada korban, dan pelaku mendapatkan bisa diancam dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Jadi gitu. Makanya mikir-mikir kalau misalnya melakukan tindakan gitu Iya, lah. tapi kayak kita juga nggak bakal Mikir-mikir kebayang. tindakannya kan nggak sampai kayak gitu. Iya, tapi kita juga mungkin kebayang nggak sih kayak sampai menyakiti anak sekecil itu gitu. Iya. Ya. Itu Kalau menurut kalian tuh bagaimana kasus ini tuh bisa terjadi gitu loh? Kan nggak seharusnya, segitunya kan nggak gitu. seharusnya seorang ibu tuh sampai segitunya ke anaknya. ini ya, kalau dari aku sendiri itu ya, buat apapun misalnya tentang warisan itu, usahakan jangan sampai kena tindakan seperti itu gitu loh, kayak sampai membunuh, kan itu kan keji banget ya. Iri jadi modalnya. Iya, iri itu tuh nggak boleh sama sekali. Jadi dari bibit iri itu udah bisa Menghalalkan segala cara. Jadi mungkin kayak aku bisa ngambil dari sudut pandang, mungkin Ibu Margaret ini ngerasa kayak kurang adil mungkin ya, karena seluruh warisannya itu atas nama Angelin. Angelin itu kan cuma anak-anak, Iya. Dan itu sedangkan pun dia istrinya gitu. dan itu pun nggak selalu dan bakal dikembalikan setelah 18 tahun Iya, kan. bener banget. Tapi baik lagi pikiran ayahnya itu gila sih bener. Anak 7 tahun itu dikasih warisan. anak angkat gitu, Oh, anak angkat dikasih warisan gitu. Mungkin karena sayangnya ya. Mungkin karena dari awal latar belakang mereka ngadopsi Iya, bisa keluarganya jadi. kurang mampu, jadi biar bisa mencukupi sampai Oh iya garis sih, besar. Bisa, Oke. bisa. Ya, itu. Oke, jadi sekian aja pembahasan kami di podcast Popeye. Semoga kalian bisa menemukan banyak-banyak manfaat dari episode yang kita bahas. Jangan lupa juga untuk jangan pernah melakukan atau meniru apa yang sudah kami bahas di kasus ini, karena itu kejam banget ya. Iya, Betul. benar-benar. Oke, kalau kalian suka dengan konten kami, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Bye-bye. Bye.